Halo, selamat malam semuanya. Saat ini saya akan share sedikit pengetahuan tentang komunikasi bisnis dan negosiasi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku melalui media tertentu. Komunikasi ada dua macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat, ekspresi wajah, bahasa tubuh, simbol-simbol, ataupun hal-hal lain yang menunjukkan identitas sesuatu atau seseorang. Dalam komunikasi seringkali ada gangguan. Gangguan komunikasi adalah suatu yang mengganggu kualitas pesan atau isyarat. Ada 3 macam gangguan komunikasi. Yang pertama adalah gangguan fisik. Misalnya ketika kita sedang berkomunikasi, kemudian ada yang lewat sehingga secara fisik kita terganggu. Yang kedua adalah gangguan psikologi, yaitu misalnya kita sedang berkomunikasi, sedang melakukan pembicaraan, kemudian ada yang datang, dan di dalam pikiran kita timbul pertanyaan, kenapa dia datang, apa motivasinya. Nah, itu secara psikologi kita terganggu. Kemudian yang ketiga adalah semantik. Penerima salah mengartikan pesan. Bentuk komunikasi ada 4 macam, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk dipelajari karena dalam organisasi dari level bawah sampai yang ke atas sampai yang paling atas perlu komunikasi yang baik untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya. Terlebih di dalam organisasi itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan tim. Saluran komunikasi ada 2 macam di dalam organisasi, yaitu saluran komunikasi formal yang terdiri dari saluran komunikasi dari atas ke bawah, dari atasan kepada bawahan, kemudian dari bawahan kepada atasan, kemudian secara horizontal dengan yang sama levelnya, misalnya sama-sama manajer atau sama-sama karyawan. Yang keempat adalah komunikasi diagonal, misalnya dari staf biasa langsung kepada pimpinan tertinggi dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah saluran komunikasi non-formal atau informal. Antara jenjang hierarki dapat saling berkomunikasi, jadi tidak harus secara berurutan. Mengapa komunikasi lintas budaya penting? Kita penting mempelajari ini karena komunikasi lintas budaya karena terbentuknya pola kerjasama secara regional. Misalnya di Asia ada APEC, terbukanya peluang perusahaan multinasional sehingga memungkinkan perusahaan itu membuka cabang di negara lain. Kemudian pesatnya perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan komunikasi berjalan melintasi batas-batas negara. Elemen budaya ada 4, yaitu sikap, perilaku, nilai, dan norma. Komunikasi juga memerlukan media agar dapat lebih maksimal, misalnya media elektronik. Menurut Nasution 2007, media elektronik adalah sebuah medium selain media cetak yang dimanfaatkan dalam menyampaikan pesan dalam bentuk elektronik. Bisnis menggunakan media elektronik dengan harapan penerima pesan lebih cepat sehingga efisien waktu dan biaya. Kemudian dapat mengirimkan pesan baik pesan yang rumit dan kompleks maupun pesan yang sederhana. Media elektronik yang biasa digunakan adalah word processor, yaitu mengolah data-data, mengetik, dan menggabungkannya dengan tabel ataupun perhitungan-perhitungan yang lain. Kemudian scanner atau mesin copy. Ini untuk mengcopy teks ataupun gambar. Scanner biasa menghasilkan
file soft copy, kemudian mesin copy biasanya bentuk cetakan atau hard copy. Kemudian mesin fax. Mesin fax digunakan biasanya secara jarak jauh untuk menerima surat. Tetapi untuk saat ini mesin fax sudah jarang dipakai. Kemudian email. Email adalah surat untuk mengirim surat secara elektronik. Media elektronik dalam komunikasi lisan secara individu, misalnya telepon, handphone, dan voicemail. Secara kelompok, teleconference melalui Skype, Zoom, Google Meet, ataupun yang lain. Selain media elektronik, media sosial juga dapat membantu di dalam komunikasi bisnis. Menurut Joystick 2015, media sosial adalah platform atau media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Fungsi sosial media selain sebagai alat bersosialisasi secara digital, juga digunakan untuk entertain, edukasi, administrasi, perencanaan, dan pengukuran. Dalam komunikasi bisnis, kita juga dapat menggunakan visual media. Media atau medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, maksudnya sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Visual adalah penglihatan. Kita bisa menggunakan handout atau overhead proyektor atau HP. Kemudian audio, itu dengan pendengaran, biasanya seperti radio. Kemudian audio visual yang berupa video, karena di situ ada suara dan juga ada gambarnya. Pentingnya pemanfaatan audiovisual media dalam komunikasi bisnis adalah satu, menambah minat, variasi, dan dampak karena mudah diingat. Karena orang kalau visualisasi lebih bisa mengingat. Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, menjelaskan gagasan atau gambar yang bisa mewakili banyak kata. Yang keempat, memberikan kemudahan kepada penyaji. Hal yang cukup penting dalam komunikasi bisnis adalah bagaimana kita mengomunikasikan produk kita dengan cara presentasi. Presentasi adalah komunikasi lisan yang direncanakan secara cermat untuk penjualan gagasan, produk atau jasa kepada seseorang atau pengambil keputusan, berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis. Komunikasi lisan yang lebih efisien, efektif, dan pengaruhnya lebih kuat. Tujuan presentasi ada beberapa, yaitu misalnya untuk informatif, edukatif, persuasif, inspiring atau motivating, dan entertaining. 5 elemen perencanaan presentasi adalah: 1. Menetapkan gagasan utama, menyusun pesan, kemudian menyiapkan garis besar, mempersiapkan panjang pembicaraan yang sesuai dengan waktu yang disediakan, memutuskan gaya yang paling efektif. Dalam melakukan presentasi, kita harus memilih alat untuk visualisasi, karena visual meningkatkan kualitas dan dampak dari presentasi oral. Visual menciptakan daya tarik dan meningkatkan kemampuan audiens untuk menangkap dan mengingat informasi. Visual dapat memperbaiki minat belajar. Beberapa tipe alat visual adalah slide elektronik, papan tulis, flip chart, video, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh slide elektronik. Membuat slide yang efektif, menghubungkan dengan referensi audiens. Seperti apa audiens yang akan mendengarkan kita nanti. Slide yang efektif membutuhkan rasionalitas dan kreativitas. Tulis teks pada slide dan kemudian tambahkan grafik dan elemen visual lainnya. Memilih slide style yaitu struktur slide. Pertimbangannya adalah jumlah konten, jumlah slide, dan elemen desain. Untuk lebih menarik lagi, kita harus menambahkan efek, misalnya animasi, transisi, hyperlink, dan action button, elemen multimedia yang lain.
pesan yang kita sampaikan, kita pastikan terbaca, konsisten, simple, di tengah audiens dan fokus. Namun dalam komunikasi bisnis kita sering mengalami kendala dengan adanya konflik. Walaupun kadang konflik tidak selalu berakibat negatif, ada konflik yang berakibat positif juga. Konflik adalah situasi di mana dua orang atau lebih menunjukkan ketidakpuasan terhadap isu yang berkembang dalam organisasi. Situasi yang menunjukkan antagonis di antara satu dengan yang lain. 3 pandangan tentang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional bahwa konflik harus dihindari. Yang kedua, pandangan relasi manusia. Konflik adalah suatu hasil yang natural dan tidak dapat dihindari di dalam suatu kelompok atau organisasi. Pandangan interaksionis adalah konflik adalah kekuatan positif yang sangat diperlukan untuk bekerja secara efektif. 2 akibat konflik yaitu akibat fungsional, ini berakibat positif, dan yang kedua adalah disfungsional atau destruktif, ini berakibat negatif. Kemudian ada beberapa jenis konflik, yaitu 1. Konflik dalam diri individu, konflik antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat, konflik antar organisasi. Dan yang kelima adalah konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Jadi dengan organisasi A dan individu dengan organisasi B. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. 3 bentuk negosiasi adalah two-party negotiation, yang kedua group negotiation, dan yang ketiga intergroup negotiation. Tahapan kunci negosiasi adalah perencanaan, membangun hubungan dengan rekan yang akan kita ajak negosiasi. Kemudian mengumpulkan informasi. Tahapan berikutnya adalah penggunaan informasi. Yang kelima adalah bidding. Bidding ini adalah tahapan ketika kita sudah melakukan negosiasi dan pihak rekanan kita memberikan feedback. Berikutnya adalah tahapan closing. Tahapan untuk menentukan setuju atau tidaknya klien dengan penawaran yang kita berikan saat negosiasi. Kemudian yang terakhir adalah kesepakatan. Dilakukan jika kedua belah pihak setuju dengan hasil negosiasi. Dalam melakukan komunikasi bisnis, kita kadang mempunyai persepsi sendiri terhadap orang yang baru kita temui. Persepsi adalah bagaimana kita menerima stimulasi dari lingkungan dan bagaimana kita memproses stimulus tersebut dan menghasilkan suatu pandangan terhadap sesuatu atau seseorang. Bias persepsi adalah kesalahan penilaian terhadap orang lain. Bias persepsi terdiri dari stereotip, persepsi negatif atau positif terhadap seseorang. Halo effect, bias persepsi karena penampilan. Misalnya ketika kita melihat orang berpenampilan rapi, kita akan menyimpulkan bahwa dia orang baik. Kemudian projection, muncul ketika kita memikirkan orang tersebut menjudge sesuai dengan pendapat kita. Dan yang terakhir adalah selection perception. Bagaimana orang dengan selektif menilai seseorang dengan kemauannya dia sendiri. Kognisi adalah proses berpikir yang di dalamnya terdapat berbagai macam aspek, yaitu pencarian, penerimaan, pemaknaan, penyimpanan, dan bagaimana menggunakan informasi-informasi tersebut. Bias kognisi terjadi karena adanya kesalahan dari pihak negosiator, yang merupakan bagian dari misi pretasi terhadap informasi yang diperoleh selama proses negosiasi.
sehingga dinilai memiliki kecenderungan menghalangi proses negosiasi dengan hasil yang kurang optimal. Beberapa macam bias kognisi. Availability heuristic terjadi karena hanya berdasarkan informasi yang tersedia. Bandwagon effect terjadi karena percaya suatu hal yang dipercayai oleh orang banyak, padahal belum tentu benar. Choice supportive terjadi karena setuju terhadap sesuatu karena sebelumnya sudah mensupport hal tersebut. Kemudian confirmation bias, lebih melihat apa yang sudah menjadi hal yang sudah dikonfirmasi dan orang ini menganggap hal tersebut mutlak. Yang terakhir adalah outcome bias. Terjadi karena orang tersebut menganggap bahwa output akhir merupakan hal yang betul. Dalam melakukan negosiasi, kita juga harus memperhatikan kode etik. Etik dalam negosiasi adalah trust, yaitu membangun rasa percaya kepada perusahaan yang akan kita ajak kerjasama. Kemudian relationship, membangun hubungan yang baik, dan negosiator perusahaan rekanan kita. Yang ketiga, fair. Kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan ketika mengikuti keputusan yang telah disepakati. Honest harus dengan kejujuran dan openness, yaitu terbuka. Taktik negosiasi yang tidak etis adalah tawar-menawar distributif, yang artinya mau menang sendiri. Kemudian manipulasi emosi. Kita memaksa dengan emosi kita yang kita buat-buat, memaksa orang tersebut harus mau mengikuti kemauan kita. Kemudian bluffing itu dengan berbohong. 4 dimensi kunci relationship adalah 1. Atraktif atau daya tarik, yang terdiri dari afek, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada pihak lawan negosiasi. Commonality, hal yang apa saja yang sama antara perusahaan kita dengan perusahaan yang akan kita ajak kerjasama. Rapport terdiri dari trust, kepercayaan, disclosure atau keterbukaan, dan respect. Kita menghargai pihak perusahaan rekanan kita. Yang ketiga adalah bonding, yaitu terdiri dari alliance, saling mendukung, dan mutualisme, saling menguntungkan. Kemudian yang keempat, breadth, merupakan jangkauan atau jaringan kita sebagai negosiator. 2 elemen relationship adalah reputasi dan kepercayaan. Reputasi adalah sesuatu hal yang positif yang sudah dibangun sehingga orang menjadi menganggap reputasi kita baik. Dan kepercayaan adalah hal yang dapat dipercaya. Demikian sedikit yang dapat saya share ke teman-teman tentang komunikasi bisnis dan negosiasi. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan di sana-sini. Terima kasih.